Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Randy Aron Channel. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya serta komennya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda bisa tahu bagaimana cerita Randy sewaktu jadi TKW. Oke, kita lanjut cerita kita ya. Setelah saya bekerja di Saudi Arabia, setelah suster itu pergi, saya bekerja sendirian itu, saya dari hari ke hari saya bisa tenang, saya bisa bekerja dengan ikhlas, saya tekunin, itu akhirnya berjalan lancar juga, akhirnya saya juga bisa. Setelah itu saya sudah 3 bulan, alhamdulillah 3 bulan saya mendapat gaji saya kirim ke Indonesia. Waktu itu gaji saya masih 600 real ya. 600 real itu uang Indonesia kalau nggak salah dulu itu masih 450 ribu. Terus pas gaji 3 bulan saya kirimkan ke Indonesia. Waktu itu belum ada ATM dan ATM, jadi masih pakai cek gitu. Saya kirim 3 bulan itu tidak sampai ke alamat saya, tidak sampai ke ibu saya. Akhirnya diurus sama suami teman saya, diurus ke sana kemari, ke bank, dari bank satu ke bank lain gitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu untuk ngurus uang saya, kiriman saya itu yang pertama kali itu, sampai bermalam di kantor polisi. Ngurusnya sampai di Yogyakarta, bermalam di kantor polisi Yogyakarta. Akhirnya pagi harinya alhamdulillah bisa cair. Saya sampai di rumah, uang itu sampai di rumah akhirnya bisa cair. Setelah cair alhamdulillah aku bisa menuruti keinginan ibu saya, yang waktu itu ibu saya menginginkan kursi, namanya kalau orang Jawa mengatakan kursi turap, yaitu kursi dari rotan, itu kursi menjalin kata ibu saya. Alhamdulillah saya gaji pertama saya kirimkan untuk ibu saya untuk beli kursi menjalin ibu saya. Dan kursi itu sampai sekarang juga alhamdulillah masih ada. Itu kursinya khusus mama saya. Ya alhamdulillah setelah sampai di rumah ya semua senang, alhamdulillah bisa menikmati. Saya sangat bersyukur sekali. Waktu itu gaji segitu itu sudah gede sekali. 3 bulan gaji itu kalau nggak salah itu sekitar kurang lebih itu 1.500.000 kurang lebih waktu itu. Tapi waktu itu termasuk uang gede segitu, itu uang besar, uang banyak waktu itu. Dan mama saya setelah menerima itu, mama saya nangis katanya, karena saya juga nggak tahu gitu kan, saya cuma kirim surat saja waktu itu belum. Setelah itu setiap 3 bulan sekali aku kirim uang, setiap hari gaji saya kirimkan itu setiap bulan rutin. Sampai 6 bulan saya nggak kirim, akhirnya saya kirim lagi. Setelah kirim lagi alhamdulillah aku bisa meneruskan cita-cita dan rencana bapak saya. Karena sebelum almarhum bapak saya meninggal, bapak saya rencana bangun rumah, tapi berhubung belum kesampaian, bapak saya sakit, akhirnya untuk bangun rumah itu tertunda. Dan akhirnya saya kirim biaya dari gaji saya kerja untuk membangun rumah. Alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya terlaksana. Saya bisa meneruskan cita-cita bapak saya berkat saya jadi TKW. Kalau saya nggak jadi TKW mungkin aku nggak bisa bantu ibu saya. Aku paling kalau di rumah ya saya nggak kerja, paling saya ikut tandur, ikut ini dan itu. Tapi alhamdulillah aku punya pikiran dan niat yang baik, niat yang lurus, niat yang benar-benar suci. Seorang TKB itu yang dihasilkan itu benar-benar halal, benar-benar barokah insya Allah. Karena dengan semua perjuangan, pengorbanan dan jerih payah apa yang dikerjakan itu dengan ikhlas, akhirnya semua itu terlaksana, bisa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Perjuangan itu hanya dilewati dengan ikhlas, dan semua pekerjaan itu apabila dikerjakan dengan ikhlas, alhamdulillah pekerjaan itu merasa tanpa beban dan merasa ringan. Makanya memang waktu pertama kali itu memang rasanya berat sekali, tapi dari hari ke hari, akhirnya kita bisa melewati dengan cara enjoy, secara santai, akhirnya terlaksana semua. Tidak hanya sampai di situ, setelah itu saya dibawa
sama bos saya itu ke Amerika. Di Amerika saya waktu itu juga masih kecil, boro-boro saya bisa bahasa Inggris. Tahu Inggris saja enggak, bisanya paling cuma yes dan no itu tadi. Nulisnya aja nggak becus, nggak bisa. Setelah itu dibawa ke Amerika, saya di Amerika kurang lebih 3 tahun. Dibawa di Amerika sama majikan saya 3 tahun. Di 3 tahun di Amerika 3 tahun itu saya semakin tumbuh dewasa. Semakin tumbuh dewasa saya berubah di Amerika itu semakin tumbuh dewasa. Begitu pulang dari Amerika kembali lagi ke Saudi Arabia. Setelah sampai di Saudi Arabia, beberapa hari kemudian saya langsung booking tiket pulang ke Indonesia. Saya sampai di Indonesia, sampai di Bandara Jakarta, sibuk repot. Waktu sampai di bandara sibuk sekali, ribet, mau pulang ke rumah harus nggak boleh, harus pulang ke PT dulu, harus ditahan di PT dulu, harus naik mobil dari PT, dan naik mobil dari PT itu diantarkan pakai travel PT itu bayarnya ya Allah mahalnya, astagfirullah mahalnya. Benar-benar digencet itu. Masa dari Jakarta sampai ke rumah saya sampai di Wonogiri 800.000 waktu itu. Oke, udah akhirnya ngalah. Aku pulang sampai di rumah, alhamdulillah rabbil alamin. Aku mau pulang tanpa memberitahu keluarga. Jadi saya langsung pulang dengan tiba-tiba. Semuanya kaget dengan kedatangan saya. Pas sampai di rumah itu saya pagi-pagi. Ibu saya kaget sekali pas saya datang, betapa senangnya ibu saya. Pas saya datang tiba-tiba saya itu waktu dari PT itu saya nggak diantarkan sampai di rumah loh, cuma sampai diantarkan sampai di kecamatan, di depan kecamatan saya. Dari kecamatan itu saya pulangnya naik nyater mobil sendiri, nyater angkut ke rumah saya sendiri itu. Jadi waktu itu mobilnya itu nggak nganternya itu nggak sampai ke rumah saya waktu dari PT waktu pertama kali saya pulang itu. Nganternya cuma sampai di kecamatan, di depan kecamatan. Dari depan kecamatan ke rumah saya itu padahal masih jauh, sekitar 5 kiloan gitu. Setelah itu saya pulang naik angkut, nyarter angkut dari depan kecamatan itu sampai ke rumah saya. Sebelum itu saya belanja dulu, belanja ini itu. Waduh, senangnya begitu sudah sampai di situ, benar-benar senang sekali, bahagia sekali bisa pulang itu, benar-benar ya Allah sujud syukurnya, benar-benar alhamdulillah, benar-benar ya Allah apa yang saya rencanakan tepat dan waktunya 2 tahun saya pulang, saya nempati janji saya sama ibu saya. Saya datang, ibu saya kaget begitu ada mobil masuk ke halaman rumah mama saya. Saya langsung manggil mama saya, pagi-pagi mama saya lagi bikin sarapan untuk adik-adik saya. Langsung mama lari, mama nangis tidak kebahagiaan dengan bangga karena saya bisa pulang, saya sudah datang. Dengan kedatangan saya mama bahagia sekali, mama nangis langsung meluk saya, nyiumin saya dengan ucapan sujud syukur, alhamdulillah rabbil alamin. Aku pulang dengan selamat, berangkat dengan selamat, alhamdulillah. Saya bisa sukses, saya bisa pulang dengan selamat, bisa ketemu dengan keluarga saya. Hai, jangan lupa subscribe-nya ya. Makasih.